Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Untuk itu, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta, terima kasih atas istirahat malam yang boleh kami alami, sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan badan dan jiwa yang segar. Bapa, berkatilah sepanjang hari ini, supaya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati-Mu. Bukalah mata hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Dibacakan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita renungkan pesta salib suci. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, suster, dan anak-anakku yang terkasih, adakah yang pernah lupa membuat tanda salib saat sebelum dan sesudah berdoa? Atau adakah yang malu membuat tanda salib? Sebagai umat Katolik yang taat, hidup kita tidak akan lepas dari tanda salib. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan pesta salib suci. Kita diingatkan kembali pada tanda keselamatan yang selalu kita kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan Injil hari ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kita satu-satunya anaknya yang turun di dunia menjadi manusia. Kasih Allah yang sangat besar ini ingin menunjukkan kepada kita betapa Allah itu sangat menyayangi manusia. Ia merelakan anaknya yang tunggal untuk meneruskan misi Allah di dunia, yaitu menyelamatkan semua manusia. Walaupun Ia harus merasakan menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib. Salib menjadi lambang supaya kita selalu ingat bahwa Allah mengasihi manusia dan memberikan kita tempat agar kita selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Dengan begitu, apakah kalian masih merasa malu bila membuat tanda salib di tempat umum? Tanda salib dapat kita gunakan di mana saja, misalnya saat memasuki gereja, sebelum dan sesudah berdoa, saat ayah atau ibu memberkati kita di dai, dan banyak hal lagi. Mari kita jadikan salib sebagai landasan iman kita, sehingga kita semua dapat diselamatkan oleh Allah dan kelak memperoleh hidup yang kekal. Refleksi: apakah selama ini aku sudah membuat tanda salib dengan hormat dan khidmat? Marilah kita berdoa. Ya Bapa, syukur kami kepadamu karena Engkau berkenan mengutus anakmu yang tunggal demi keselamatan kami. Ajarilah kami agar kami dapat semakin menghayati pengorbanan putramu di kayu salib
dengan sungguh-sungguh saat membuat tanda salib, sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar anak-anakku.